Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9, ayat pertama dan ayat ketiga. Kupuji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 567, ayatnya yang pertama. Tuhanku punya segalanya.
Dengarkanlah hukum Tuhan, tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat pertama dan ayat kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat pertama. Yesus menyambut tiap orang. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 221 ayat yang pertama. Selama Yesusku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 23. Kita membacanya secara bergantian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat yang pertama. Allah kita Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 15 Agustus 2021, Minggu 11 Dung Trinitatis, topik Minggu Allah yang memerdekakan. A. Ibadah Minggu sesuai dengan surat Wali Kota Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru dan semakin bertambahnya warga masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Ibadah Minggu dan pertanyaan gereja kita sampai dengan tanggal 22 Agustus masih ditiadakan sementara. Untuk ibadah Minggu tanggal 15 dan 22 Agustus, gereja kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Sukajadi Pekanbaru. B. Warga jemaat meninggal. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 8 Agustus 2021, Bapak Tumpa Manulang, tutup umur 71 tahun, alamat Jalan Among Ujung, Gang Rela, Jawa, WEK 18. Demikianlah warta jemaat gereja kita, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat yang pertama, Kepada Allah Pengharapanku. Di daratlah di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salam sehat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Saudara terkasih, pada minggu hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-36. Demikian isi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku
kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pemberlakuan PPKM kembali diperpanjang di tengah-tengah negara kita. Kalau kita sadari, saudara terkasih, hingga hari ini dampak dari pandemi COVID, serasa kita memang tidak bebas. Seperti orang yang dijajah rasanya. Karena tidak begitu bebas, entah mau kemana-mana juga terkadang disekat, terkadang dibatasi, nggak bisa lewat ini, nggak sebebas seperti yang dulu. Dan juga tidak begitu bebas seperti yang dulu melakukan pekerjaan. Atau juga banyak kita atau saudara-saudara kita yang akhirnya juga merasakan ketertindasan juga. Ketertindasan dalam hal apa? Dalam pekerjaan mungkin sebagian dalam ketika di PHK karena toko-toko tertentu harus tutup, atau mungkin perusahaan-perusahaan tertentu harus tutup untuk sementara sehingga ada pengurangan karyawan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai kata bebas? Bagaimana kita memaknai merdeka? Bagaimana kita memaknai tidak tertekan, tidak terjajah di situasi sedemikian yang kita hadapi? Sehingga benar, sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini sungguh mau meyakinkan kita makna merdeka, makna bebas yang sesungguhnya di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga firman hari ini mengajak dan mengingatkan kita kebenaran yang memerdekakan. Benarkah masih bisa memerdekakan kebenaran itu? Saudara terkasih, pasti masih bisa. Dan benar-benar masih bisa. Karena kebenaran yang dimaksud adalah bukan bersumber dari dunia ini. Kebenaran yang disebutkan oleh penulis Injil Yohanes bukanlah berasal dari dunia ini. Dan kebenaran yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Dan sumber kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memaknai kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di saat Yesus mengajar dan di saat Yesus juga melakukan beberapa tanda-tanda mujizat dalam pelayanannya, pada akhirnya banyak yang mengikut dia. Dan sebagian yang mengikut dan percaya kepada dia adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang menjadi sering menentang Tuhan Yesus. Pada akhirnya sebagian dari mereka adalah percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mau kita lihat pada awalnya mereka memiliki respon positif, respon yang baik akan ajaran yang disampaikan Yesus, akan pelayanan yang dilakukan Yesus, akan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dasar mereka mengikut Yesus, dasar mereka percaya kepada Yesus, dasar mereka
mengikut Tuhan Yesus sungguh belum yang sesungguhnya. Dan Yesus tahu itu. Dan Yesus sudah sungguh-sungguh melihat itu. Motivasi mereka itu. Sehingga tidak berselang begitu lama. Sehingga Yesus katakan pada firman Tuhan hari ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Saudara terkasih, jikalau tetap di dalam firman Tuhan dan tetap dalam firman Tuhan, itulah kebenaran yang dimaksud. Ada perbedaan yang dilihat oleh Yesus dalam pemahaman orang Yahudi yang sudah percaya itu dengan Yesus sendiri. Orang Yahudi memahami bahwa kebenaran yang dimaksud dalam pemahaman mereka adalah ketika sungguh-sungguh taat dan baik menuruti hukum Taurat, maka itulah yang benar. Itulah kebenaran. Itulah orang-orang yang benar. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Kebenaran adalah dia orang yang tinggal dan sungguh-sungguh menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Karena Yesus sendirilah kebenaran itu. Maka siapa yang tinggal pada kebenaran itu, maka dia menjadi benar. Karena Yesuslah menjadi dasar utamanya. Maka saudaraku yang terkasih, kedua perbedaan itu boleh kita lihat. Sehingga memang orang Yahudi masih tetap mempertahankan tradisinya. Masih tetap mempertahankan pemahamannya yang salah tentang kebenaran itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka Yesus katakan di ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ternyata kata percaya itu harus jelas dalam kehidupan kita. Tidak hanya sejauh aku percaya, tidak hanya sejauh aku mengikut Engkau Yesus, tidak hanya sejauh saya sudah melihat mujizat-Mu Yesus, bukan hanya sejauh dalam kata-kata. Tetapi tanya dulu, apakah benar semua kita sandarkan pada kebenaran dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan? Karena percaya yang diminta oleh Yesus adalah siap meninggalkan pemahaman, tradisi-tradisi hidup yang memberatkan kehidupan kita, yang mengikat kita, tradisi-tradisi dunia ini. Kita harus siap meninggalkannya. Kalau kita katakan benar percaya kepada Yesus. Kemudian siap untuk menyelaraskan segala hal seturut dan sekehendak Tuhan. Itu artinya percaya. Selaraskan semuanya sesuai dengan kebenaran itu. Apa kebenaran itu? Tuhan itu. Dari mana kita bisa memaham dan mengetahuinya? Dari firman itu sendiri. Dari Alkitab yang kita miliki. Dan yang kita dengarkan melalui renungan-renungan dan melalui khotbah saudara yang terkasih. Kemudian yang percaya itu adalah kita yang siap berekspresi di keadaan apapun yang sedang menerpa. Mari kita berekspresi. Bukan berarti hanya lesu-lesu saja. Tapi siap katakan, saya pasti bisa kuat, bisa senyum, bisa menampilkan berbagai ekspresi. Karena Tuhan saya pasti bersama dengan saya di keadaan apapun. Karena apa saudara terkasih? Tuhan sudah melihat dalam diri orang-orang Yahudi yang mengikut Dia pada saat itu. Mereka sejauh apa yang mereka lihat saja tentang pelayanan Yesus, yaitu mujizat. Sehingga mereka katakan, wow, it's amazing, luar biasa Tuhan Yesus, kami mau ikut Dia dan semuanya. Ternyata ketika ada di balik itu semua, ketika ada hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya, apakah memang tetap mengatakan percaya kepada Yesus? Maka saudaraku yang terkasih,
Yesus katakan, kau benar-benar menjadi muridku jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Masalahnya orang Yahudi yang percaya pada saat itu tidak tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena puncaknya boleh kita lihat di ayat yang ke-59 selanjutnya. Mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Yang sudah sempat percaya dan mengikut-ikut Yesus pada saat itu. Makanya Yesus mengkritik tentang belum tentu kau benar-benar menjadi muridku, kau benar-benar menjadi pengikutku. Pastikan kau tetap tinggal di dalam firman-Ku. Dalam bahasa Batak dikatakan mian hot di bagasan hataki. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, syarat merasakan dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati adalah jikalau kita tetap dalam firman Tuhan. Maka kalau saya katakan tadi di awal sekali, serasa kita tidak bebas karena pandemi COVID. Jangan katakan kita orang yang tidak bebas. Kalau kita memahami dari keadaan yang sangat sakit itu, memang kita bukan orang yang bebas. Tapi kalau kita berangkat akan pemahaman tetap tinggal dalam firman Tuhan, dan titik berangkat kita adalah kekuatan dari firman Tuhan, maka kita akan tetap katakan kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Sekalipun keadaan sedang bergejolak, sekalipun situasi sedang sakit, sekalipun belum kunjung selesai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka saudaraku, ketika kita ini minggu ketiga kembali, kita masih beribadah di rumah, kiranya kita sungguh-sungguh menghidupi firman ini dalam kehidupan kita. Kita diajak saat hidup kita tetapkan dan sungguh-sungguh di posisi yang pas, yaitu prinsip iman yang benar tentang kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Berorientasilah terus pada Kristus. Apapun yang terjadi, kabar apapun tentang keadaan-keadaan di situasi pandemi COVID ini yang sering sekali kita dengarkan, entah apapun keadaan yang terjadi, pastikan ketika mendengar keadaan itu dan ketika merasakan akibat juga karena penyakit itu, atau ada beberapa dari kita yang sakit pada saat ini, maka kita harus terus memposisikan berorientasi pada Kristus, berorientasi pada kebenaran itu sendiri, karena Kristuslah kebenaran itu sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah terlepas dari situ. Jangan pernah terlepas dari hal-hal yang demikian. Biarlah kita sungguh-sungguh ketika kita berorientasi hanya pada kebenaran yang sesungguhnya itu, maka kita akan terhindar dari apa yang dinamakan self deception, penipuan diri sendiri, penipuan diri sebagai orang percaya. Apa itu yang dimaksud self deception, saudaraku yang terkasih? Jangan kita katakan kita orang percaya, tapi dalamnya sungguh-sungguh rapuh, sungguh-sungguh banyak kepalsuan, sungguh-sungguh masih dikendalikan oleh keadaan. Itu namanya penipuan diri sendiri sebagai pribadi orang percaya. Tapi firman hari ini, kita harus menunjukkan bahwa pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi ditakut-takuti oleh dunia, bukan lagi ditakut-takuti oleh hal apapun, tapi kita mampu bertahan dan menjawab dan menjadi kekuatan semuanya dalam kehidupan kita. Dan itu juga mau mengingatkan kita, saudara terkasih, bahwa memang benar
Kalau Yesuslah sumber kebenaran, kalau Yesuslah kebenaran itu sendiri, maka tidak usah merasa hebat. Tidak usah merasa diri terlalu benar dan benar. Karena kebenaran yang sesungguhnya hanya berdasar pada Kristus. Karena kita hidup bukan untuk diri kita lagi, bukan diri pribadi kita lagi. Pribadi yang mengandalkan kebenaran yang sesungguhnya yaitu Kristus. Maka nggak usah merasa superior, nggak usah merasa hebat. Keadaan ini sebenarnya mau mengingatkan kita nggak usah merasa hebat, nggak usah merasa superior, karena sebenarnya yang merasa hebat juga dan yang memang hebat juga bisa juga sebentar dikendalikan oleh pandemi COVID sekarang. Artinya dikendalikan dalam hal apa? Ya, semuanya tinggal begitu saja. Maka semua kita harus berorientasi dan sungguh-sungguh terus berorientasi pada kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita bisa paham bahwa kita merdeka terus, kita bebas terus. Kitalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan itulah dasar kita untuk terus kuat dalam kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang selanjutnya yang mau kita lihat, salah satu ciri hidup yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, salah satu ciri orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, kita orang-orang percaya, yaitu tetap konsisten, tetap konstan, tetap setia dalam firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya. Bukan keinginan hatinya sendiri, bukan analisa pikirannya sendiri saja. Tidak. Kalau kita memakai analisa pemikiran kita sendiri, kalau kita memakai kepribadian kita sendiri saja, sesaat saja benarnya, sesaat saja kita merasakan bebas, enak, lempang semuanya. Tapi ketika keadaan berbalik, ketika pikiran kita juga berbalik, ya memang kita serasa terjajah kembali. Akhirnya kambu-kambuan. Bukan begitu orang-orang yang sudah dimerdekakan, saudaraku yang terkasih. Dang guru dokta alai guru dok hobar tuhata ni debatado. Dang guru dokta alai guru dokni debatado ngoluta. Pahobar terus, sesuaikan dengan firman itu, sehingga kita bisa memahami kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian hal selanjutnya, keselamatan itu juga diingatkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, karena mereka katakan saat itu menyangka Yesus, kami kan keturunan Abraham. Kami kan keturunan Abraham. Ternyata kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus, kebebasan, keselamatan bukan persoalan garis keturunan. Pinoparnisi Abraham dohami. Kira-kira begitu dikatakan. Mereka pikir kalau mereka sudah keturunan Abraham, karena Abraham kita tahu adalah bapa dari semua orang percaya, mereka akan disebut bisa bebas, bisa merdeka. Kemerdekaan bukan ditentukan siapa opung kita, bukan. Atau kita menerima kemerdekaan, kita menerima keselamatan bukan ditentukan siapa nenek moyang kita. Tapi pribadi kita, moral kita, iman kita, keterpautan akan kebenaran itu sekarang. Bisa saja dulu opung kita adalah pendeta, bisa saja dulu opung kita adalah guru sending. Atau mungkin opung kita adalah yang memberikan tanah gereja, yang menghibahkan tanah gereja yang sangat luas. Dengan imannya yang sangat teguh untuk pengembangan pekabaran Injil di mana gereja dibangun. Tapi jangan pastikan ketika opung kita lah yang menghibahkannya, ketika opung kita yang pertama sintua di gereja itu, maka kita katakan kita adalah orang nomor satu, atau mungkin orang-orang yang merasakan kebebasan dan keselamatan dan anugerah dan lain sebagainya. Sama sekali Yesus katakan pada firman hari ini, tidak. Tapi kita yang terus terpaut akan kebenaran itu, yaitu Kristus Tuhan
yang sungguh baik menganugerahkannya dalam kehidupan kita. Bukan persoalan garis keturunan ternyata. Bukan persoalan prestasi juga. Apa prestasinya dulu? Apa yang sudah dilakukan? Dan bukan persoalan prestise juga, wibawa, bagaimana, jabatan apa. Bukan persoalan itu. Tetapi dalam Efesus 2 ayat 5 dan Roma 3 ayat 28 jelas dikatakan oleh Paulus selalu dalam pemahaman teologinya tentang keselamatan dan kemerdekaan, yaitu tungholan di bagasa Yesus donata jalo marhite haporseaon. Hanya di dalam Yesus, Yesus yang kebenaran itu, kita menerima semuanya di dalam iman kepadanya. Tidak ada yang lain. Maka saudaraku yang terkasih, kita harus terus mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda, supaya jangan terbuai dengan ajaran-ajaran yang mengandalkan perbuatan baik. Bukan berarti melarang untuk berbuat baik. Dasar untuk berbuat baik harus mereka pahami, supaya tidak jatuh pada pemahaman untuk menabung-nabung perbuatan baik, mengumpul-ngumpulkan pahala dan semuanya. Supaya mereka tidak menuntut, aku kan sudah nyuci piring, aku kan sudah lakukan ini, sudah ini dan semuanya. Tapi dasar anak-anak kita, dasar generasi penerus kita sungguh-sungguh memahami bahwa karena kebenaran itu telah membenarkan kehidupan kita, yaitu Kristus sendiri, saudara yang terkasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, kembali saya katakan dan berulang kali juga menjadi penguatan bagi kita saudaraku. Bagaimana kita supaya jangan sampai dijajah oleh keadaan ini, ditekan oleh keadaan ini. Artinya kekhawatiran yang muncul, holso, rasa takut terus yang mengiming-imingi kehidupan kita sekarang. Jangan sampai dijajah hal-hal yang seperti itu kehidupan kita. Kita harus mampu melempangkan hidup kita supaya terbebas dari hal-hal yang demikian. Sehingga ada seorang tokoh katakan, Corrie ten Boom, bahwa rasa khawatir itu seperti duduk di kursi goyang. Seperti duduk di kursi goyang yang terus bergerak. Duduk di kursi goyang terus bergerak, tetapi tidak pergi kemana-mana. Namun menghabiskan tenaga kita. Tetap di kursi tapi bisa bergoyang, tapi nggak pergi kemana-mana. Itu rasa khawatir. Artinya jangan sampai diperbudak, jangan sampai dijajah oleh rasa khawatir yang seperti itu. Kita harus bebas. Kita harus memerdekakan diri dari keadaan-keadaan seperti itu di masa pandemi COVID sekarang. Karena itu merusak sendi-sendi kehidupan kita pelan-pelan. Dan mengurangi imun kita dan iman kita juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka saudaraku, biarlah kita terus terpaut akan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, yaitu terus setia akan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir sekali, 2 hari dari hari ini, karena hari ini tanggal 15, besok 16, dan besoknya lagi hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. 76 tahun sudah negara kita merdeka, saudara yang terkasih. Dan tahun kedua merayakannya di masa pandemi COVID-19. Kalau kita sering merayakan 17 Agustus bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan. Kalau di kampung biasanya itu rame-rame pergi ke kota atau sama-sama belanja dan semuanya, dan merayakan dan menonton
pertandingan-pertandingan tertentu yang dirayakan kira-kira begitu di tanah lapang. Tapi sekarang upacara bendera bahkan kita menghormatnya dari rumah kita masing-masing dengan online, saudaraku yang terkasih. Tapi semuanya itu bukan berarti kita tidak bebas, bukan berarti kita masih terjajah, tidak. Kita tetap bebas. Bukan kita katakan sudah terjajah kembali karena COVID, tidak. Karena Tuhan juga menganugerahkan teknologi dan hal-hal yang luar biasa untuk bisa kita pakai supaya tidak dikendalikan oleh keadaan-keadaan itu. Maka kita tetap bisa merasakan kemerdekaan. Jangan sampai kita katakan kita kembali tidak merdeka karena keadaan yang sedang kita rasakan. Saudara-saudariku yang terkasih, sehingga ada seorang mengatakan bahwa kata merdeka itu adalah seperti ini. Merdeka bukan di saat seseorang bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bukan berarti ketika dia mau ke kota A bebas, mau pergi ke pasar bebas. Bukan itu arti kata merdeka. Tetapi arti kata merdeka adalah di saat dia melakukan yang benar akan apa yang ingin dia lakukan. Yang merdeka itu adalah yang tetap melakukan hal yang benar, apapun yang ingin dia lakukan. Pastikan benar, itulah orang yang merdeka. Dan itulah juga firman Tuhan hari ini serukan. Pastikan kita selalu benar karena Kristus yang telah membenarkan kehidupan kita. Tetap semangat saudaraku yang terkasih, dan memang masih ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Generasi muda, penerus di tengah-tengah negara kita Indonesia, supaya kita juga mengantisipasi penjajah-penjajah yang tidak kelihatan. Penjajah tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi bukan penjajah seperti masa kolonialisme dulu dari Belanda atau peperangan dulu, bukan itu lagi yang mau kita antisipasi sebagai generasi muda atau juga kita sebagai rakyat Indonesia. Sehingga Dr. Resai Nababan almarhum dalam bukunya Gerakan Oikumene dan Penginjilan, dia katakan begini, pada waktu ini tidak ada lagi penjajahan seperti zaman kolonialisme. Akan tetapi kita harus sadar bahwa pada waktu ini sedang berlangsung penjajahan yang tidak kelihatan, invisible kolonialis, yaitu penjajahan oleh kekuatan uang, oleh teknologi yang sedang berkembang, terutama juga komunikasi dan informasi teknologi sekarang ini. Maka tunjukkan pribadi yang hati-hati, tunjukkan pribadi yang cerdik, tunjukkan pribadi yang tegas merespons itu semua, dan tunjukkan pribadi yang siap beradaptasi dengan baik. Jangan sampai digilas oleh keadaan. Jangan sampai diratakan seperti situ malas, diratakan kira-kira begitu. Jangan sampai tergilas oleh penjajah yang tidak kelihatan itu. Tapi sesuaikan diri, nikmati semuanya, dan kita bisa merasakan dampaknya. Bukan malah sebaliknya. Tetapi biarlah kita terus setia kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya. Tetap semangat saudaraku, kita harus kuat, dan kiranya semuanya ini cepat berlalu. Kita akan serahkan terus di dalam doa-doa kita, dan kita harus tetap taat protokol kesehatan, dan itu harus kita pastikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau mengingatkan kami, agar kami tetap setia pada kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan kami, dan kami bisa mengenal Engkau dari firman-Mu yang kudus itu. Kami akan setia Tuhan, dan kami akan tetap bertahan sekalipun banyak keadaan yang menerpa kehidupan kami. Bukan berarti kami bukan bebas, tapi kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan karena kasih karunia Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan,
76 tahun pada tanggal 17 ini negara kami merdeka. Biarlah kami terus setia untuk hidup dalam kemerdekaan itu. Kami mampu terus beradaptasi dengan hal apapun yang hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak digilas oleh keadaan-keadaan yang terjadi, tapi kami terus bisa bangkit karena Yesus yang telah menyelamatkan kami. Bapa kami di dalam sorga, berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit juga Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu yang kudus itu, Amang Manulang dari Wake 6. Tuhan berikan kekuatan kepada Amang yang kami kasihi itu, yang sedang terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan kuatkan keluarga semuanya. Dan kami percaya Tuhan akan menguatkan Amang Manulang yang kami kasihi dan bisa pulih kembali. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan kami. Bapa kami di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Terlebih Tuhan limpahkan rezeki juga untuk mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami ini, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763, Bila Yesus Sertamu, sambil mengumpulkan persembahan. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kang bersinar bagimu, bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Biru perbuatannya, dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.